Indonesia ini akan terdampak perang di tahun 2030. Tidak dengan Cina, tidak dengan Amerika, tapi kita jadi pelantuk mati di tengah-tengah. Buat saya nggak peduli mau perang apapun, tetapi kedaulatan kita bisa terjaga. Kita tahu kondisi angkatan laut kita seperti apa, ya kan? Dan membeli kapal tidak semudah atau overnight buatnya. Tiba-tiba ada seorang chef, biaya sendiri, ngulik sendiri, pakai orang sendiri, uang sendiri, ya kan? Membuat sampai sebegini, dan tadi saya sampai naik ke atas gitu, dan ini makin lama kapalnya akan semakin besar. Menurut saya malah ini harus dikeluarkan. Kalau saya melihatnya, karena saya pernah sekolah di Israel, ini seperti gimus system. Jadi saya ini membangun kemampuan keberdikarian ekonomi, teknologi, jadinya bikin kapal kan nggak kayak bikin kacang goreng, ya teknologi mesti tinggi. Nah, yang saya harapkan agak besar dikit, baru sampai segede ini kan nggak main-main. Jadi itu aja yang kita mesti appreciate, dan saya sekali lagi terima kasih Seh, sudah mengundang saya. Semangat terus Seh. Semangat. Oke, gitu aja. Menurut Ibu dengan tidak dikeluarkan Contohnya misalnya di Makassar, orang-orang Bajo itu waktu VOC masuk langsung dijadikan VOC, sehingga kemudian orang Bajo kehilangan kemampuan buat kapal. Kalaupun ada yang lari membuat kapal itu hanya berani kecil-kecil yang cuma 30 meter, 20 meter. Jadi intinya kita tuh dihilangkan kemampuan melaut kita atau kemaritiman kita, karena bukan yang kita terkenal. Nah, ketika saya tiba-tiba membaca berita saya membuat kapal, saya tuh orang kalau nggak lihat nggak percaya. Makanya matur nuwun sangat saya diundang. Dan saya lihat sendiri dan saya semakin kagum, karena begini ya, kalau melihat sesuatu masalah tuh lihat dari secara holistik. Penelitian Lemhanas kemarin mengatakan kita tuh akan perang 2037. Indonesia ini akan terdampak perang di tahun 2030. Tidak dengan Cina, tidak dengan Amerika, tapi kita jadi pelantuk mati di tengah-tengah. Buat saya nggak peduli mau perang apapun, tetapi kedaulatan kita bisa terjaga. Kita tahu kondisi angkatan laut kita seperti apa, ya kan? Dan membeli kapal tidak semudah atau overnight buatnya. Tiba-tiba ada seorang chef, biaya sendiri, ngulik sendiri, pakai orang sendiri, uang sendiri, ya kan? Membuat sampai sebegini, dan tadi saya sampai naik ke atas gitu, dan ini makin lama kapalnya akan semakin besar. Menurut saya malah ini harus dikeluarkan. Kalau saya melihatnya, karena saya pernah sekolah di Israel, ini seperti gimus system. Jadi saya ini membangun kemampuan keberdikarian ekonomi, teknologi, jadinya bikin kapal kan nggak kayak bikin kacang goreng, ya teknologi mesti tinggi. Nah, yang saya harapkan malah sekarang, inilah yang menjadi role model dikeluarkan kepada seluruh pesantren di pesisir Indonesia, seluruh gereja di pesisir Indonesia, seluruh kuil, pura, whatever you name it lah. Pokoknya yang semuanya ada kemampuan itu. Karena gini, bisa dibayangkan nggak kalau 14 tahun lagi betul-betul Cina dan Amerika berantem di antara kita, kan nggak mau dong kita rumah kita jadi berantakan orang yang berantem. Kalau perlu mereka semua keluar, pakai apa? Nggak mungkin kalau pakai kapal-kapal kecil. Makanya saya sangat hormat, saya sudah mulai dengan kapal yang panjangnya 150. Berapa? Apa sih? 200. Awalnya ini kan 50, baru ke belakang tadi yang semua akan bisa sama yang segede Nabi Nuh yang dihebohkan itu. Nah, jadi menurut saya PT PAL aja nggak bermimpi kali bikin kapal segede kapal Nabi Nuh. Nah, ini yang menurut saya harus didukung. Jadi orang Indonesia harus biasakan melihat masalah itu secara clear gitu. Jadi jangan campur adukan, yang satu politik, yang satu apalah, pusing jadinya. Padahal ada sebuah kemampuan yang sedang dibangun, dan menurut saya ini harus kita dukung. Terus terang saja saya kesini tuh nggak main kesini saja, saya dapat kehormatan diundang, saya jelas melaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Laut, saya melaporkan kepada Panglima TNI. Jadi saya bilang saya itu mau lihat, karena kalau sampai terjadi perang nih, percaya nggak ya, seperti kita contohkan Taiwan, Jepang kemarin saya Kakudegaku di Laut Cina Timur, itu yang bergerak kapal nelayan. Nah kalau kapalnya kita nggak bisa bikin sendiri, kalau kemudian nggak bisa cepat bikinnya, kan saya bikin ini cepet banget ya. Ternyata cuma selama COVID istilahnya nganggur gitu, jadilah kapal. Dan kemandirian, nggak pakai uang BUMN, nggak pakai uang dari Menteri Keuangan, nggak pakai uang siapa. Jadi kalau saya bilang sih yang kayak gini harus didukung. Nggak tahu ya, saya baca cuma sekilas aja ya. Bupati itu katanya menutup tempat ini sebenarnya ya tadi ya. Karena IMB, kalau IMB mati saya tinggal pakai traktor dibantuin atau kenapa jadi mesti di ini kemampuan ini dimiliki kan. Kalau saya nggak, saya sepakat ini malah mesti dikembangkan. Tapi saya dari sini saya mau lapor sama Kepala Staf, sama Panglima, sama kalau perlu sama Menhan, kalau Menhannya ada. Yang kayak begini mestinya didukung, karena ini adalah sekali lagi kibuts kemaritiman kalau saya menyebutnya ya. Bagaimana berusaha sendiri, ngulik sendiri. Tadi saya soalnya dibawa sama Chef dari mulai model kecil sih ya, kapal kecil, terus jadi kapal agak kecil lagi, agak besar dikit, baru sampai segede gini, ini kan nggak main-main. Jadi itu aja yang kita mesti appreciate, dan saya sekali lagi terima kasih Chef sudah mengundang saya. Semangat terus Chef. Semangat. Oke, gitu aja. Menurut Ibu dengan tidak dikeluarkan
kapal aja itu seperti apa? Pandangan Saya tuh nggak terlalu tahu apa, karena saya kan harus baca berkas sebenarnya. Cuman kalau saya baca media sekali lagi itu katanya hanya IMB. Dan menurut saya salah satu tugas bupati itu menyederhanakan IMB lah. Yang penting sekarang lihat dong, ini mau dibikin buat apa gitu. Kalau memang buat kemajuan bangsa, buat role model bangsa ini menjadi semakin mewujudkan go ekonomiknya itu, mewujudkan poros maritim dunia itu. Kalau saya tuh melihat kapal ini, yang di kepala saya bukan ikan saya. Kalau sampai perang, ini mah tinggal dikasih senjata, betul nggak, Mbak ya? Dan tempel senjata udah, beneran. Kayak waktu saya belajar di kasus Laut Cina Timur itu kan Jepang sama Taiwan akhirnya yang dikerahkan kapal-kapal nelayan. Not Coast Guard, not the Navy. Ya kan? Ya. Jadi apa ya? Sekali lagi, kalau itu silahkan dibicarakan di Bupati. Tapi kalau saya sih menghimbaunya, kalau cuma urusan IMB sih, kayaknya itu mahal ke Bupati bantuin ya. Gitu aja. Sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Bukan nih, ketika tadi Bu Koni bilang ini adalah role model Bu ekonomi, Ya. bagaimana nanti Ibu menyampaikan minimal atau maksimal kepada Mr. Presiden? Untuk Presiden? Ya. Saya nggak, kapan ya saya diundang ke Pak Presiden? Kayaknya enggak, saya kirim surat cinta gitu. Enggak. Saya biasanya kalau ke Pak Presiden, saya melalui jalur beberapa kawan sahabat, saya biasanya bikin laporan dua lembar, 3 lembar, apa yang saya lihat. Makanya buat saya itu solusi. Karena udah melihat ini, lalu saya melihat ini harusnya jadi role model untuk semua pesantren, semua gereja, semua apapun itulah yang supaya mewujudkan sebagai negara maritim. Ini loh, Presiden Jokowi ini presiden yang menarik ya. Dia satu-satunya presiden menyatakan Indonesia poros maritim dunia. Ya kan? Kan nggak cuma kekuatan pertahanan yang selama ini saya geluti, tapi intervensi antara ekonomi dan militer. Nah, ini diwujudkan oleh Syekh itu adalah ekonomi biru beneran. Bayangin punya storage sampai sudah bisa membekukan begitu hebatnya. Terus kemudian apa ya? Nggak usah lagi lewat apa tuh tengkulak dan lain-lain. Tadi saya sempat nyanyi di atas tuh, dan saya tuh agak menunjukkan air mata karena maksud aku itu betul loh. Kita tuh harus kekayaan rezeki di laut dan kita jangan cuma bicara. Bangsa ini membutuhkan kedua, not the talker. Ini contohnya. Selamat siang. Tanya lagi satu lagi Bu Koni. Ketika kemarin Bu Koni kan diberikan nama Kita lu kemana jangan deket jauh-jauh. akan menjadi nama kapal keempat ya, sekalinya Mas. Ya. Waktu di podcastnya Bang Helmi kan Bu Koni bilang saya nggak tahu dan saya nggak percaya gitu. Nah sekarang sudah melihat ini. Saya yang menjawab. Ya, yang keempat itu nanti namanya Ratu Koni Rahakundini Batu. Oh itu ada dia banyak yang layak. Tahu nggak ya? Saya tuh baca buku Aceh ya. Saya lepas itu. Oh baru ya. Tidak apa. Kita memberi penghargaan pada yang masih senang jauh lebih hebat daripada setelah itu. Jadi terima kan? Terima. Setuju kan? Setuju deh. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketok palu? Iya. Ya ini ya Dr. Ade Muhammad dari Unhan. Jadi saya bilang kalau Dr. Ade mesti ikut lihatkan dan coba di Unhan mulai meneliti bikin kapal juga, belajar dari sini kalau memang walaupun nanti dia kapal perang. Kemudian beliau dari PT IKA, Dr. Ade dosen PT IKA. Jadi ya ini kebersamaan itu diperlukan. Rakyat yang bersatu. Betul nggak, Sen? Ya. Oke, mana tuh? Ini satu hal lagi. Minum dulu. Artinya Bu Koni akan menjadi pemersatu keduanya loh. Satu apa? PT IKA dan Bukan saya tuh tugas negara atau kumaha yang bersatu. Minum dulu ada pisang. Ada pisang. Minum dulu ada pisang sama kue. Minum dulu. Oh mana tuh komandan? Ini sih. Komandan mana?